Shalom saudara sekalian, saya menyapa saudara dengan renungan singkat yang pagi ini saya beri tema pengabdian yang memberkati banyak orang. Diambil dari Kisah Rasul 11 ayat 22-26. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara yang kasih, seorang bernama Barnabas adalah orang yang mengagumkan karena pengabdiannya kepada Tuhan. Pengabdiannya yang penuh. Pada waktu Saulus bertobat dan ingin bergabung dengan para rasul ragu-ragu kesungguhan Paulus. Tapi Barnabas lah yang kemudian memberi kesaksian dan membawa mereka sehingga Saulus bisa diterima dan bersama-sama melayani Tuhan dengan para rasul. Pada waktu di Antiokhia, seperti yang kita baca tadi, gereja berdiri dan banyak orang percaya. Kemudian Barnabas lah yang diutus oleh para rasul dari Yerusalem untuk mengecek, melihat apa yang terjadi di Antiokhia. Dan yang luar biasa, di sana dia temukan orang-orang beriman. Banyak orang yang mengikut Tuhan. Dan karena Barnabas adalah seorang yang baik, penuh roh dan iman, melalui pelayanannya dan pengabdiannya, banyak orang menjadi percaya di sana. Kemudian setelah dia melihat itu, dia sadar bahwa dia sendiri tidak sanggup melayani jumlah umat yang sangat banyak itu. Kemudian dia melakukan sesuatu yang sangat indah dan bijak. Dia pergi ke Tarsus mencari Saulus di sana. Dan kemudian dibawalah Saulus ke Antiokhia. Dan mereka berdua tinggal dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Mengajar dan menolong mereka bertumbuh dalam iman. Bahkan mereka juga memberi nasihat-nasihat dan teladan iman yang luar biasa itu. Membuat gereja di sana bertumbuh luar biasa. Apa yang menjadi rahasia dari kehidupan di Antiokhia? Daerah yang sesungguhnya jauh dari Islam itu, sehingga menjadi daerah yang berkembang kekristenannya. Dan bahkan, kalau saudara ingat, perjalanan misionari pertama dari Paulus dan Barnabas itu justru terjadi dari Antiokhia. Dari Antiokhia lah, maka Paulus dan Barnabas diutus untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah, kota-kota di sekitarnya. Saudaraku, apa yang menjadi rahasia hal yang luar biasa ini? Bahkan di kota Antiokhia lah kita berkata untuk pertama kalinya orang-orang percaya itu disebut sebagai Kristen, sebagai serdadu Kristus, sebagai rumah Kristus, sebagai pengikut Kristus. Dan menjadi alasan utama mengapa Antiokhia menjadi sangat istimewa adalah karena pengabdian dan teladan dan kesungguhan pelayanan seorang bernama Barnabas. Saudara sekalian, dalam hidup ini kita selalu sadar bahwa didikan, pengajaran, kuliah, katakanlah begitu, penting. Tetapi yang menjadi sangat penting adalah bahwa teladan orang-orang yang memimpin kita, pengabdian dari orang yang melayani kita, menjadi kunci yang membuat orang percaya sungguh-sungguh hidup dalam iman dan kesetiaan. Pengajaran plus teladan adalah hal yang diperlukan dari zaman ke zaman. Dan pengabdian dari Barnabas itulah contohnya. Mari kita menjadi orang Kristen yang bukan saja bisa mengajar dan mengerti, tapi juga menghidupi sehingga bisa menjadi teladan bagi sesama. Itulah pengabdian yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk teladan dari Barnabas. Pengabdian yang mulia yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami juga semua untuk menjadi umat yang bukan saja mengerti kebenaran,
tapi menghidupi kebenaran, supaya kami bisa menjadi teladan iman bagi sesama. Tolong kami dalam berbagai aktivitas kehidupan. Tolong dunia kami dalam berbagai pergumulan. Tolong negeri kami dalam berbagai keadaan yang sekarang sedang menuju kepada fase yang baru, kepemimpinan yang baru. Tuhan memberkati Indonesia. Bapak terima kasih. Amin. Selamat pagi.